Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas TD 38 akan mempresentasikan menampilkan hasil kerja dan hasil diskusi kelompok kami mengenai penanganan kasus odol dengan pendekatan metode pusat gravitasi. Next. Tak kenal maka kata sayang, mau izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fauzan Raka Pratama, ada Anggi Pradista, Anissa Desva, Ataina Ulfatun, Husnul Fikri, Rina Sapitri, Nur Hidayah, Juleka, Siti Diwasingka, dan Yuni Fahira. Next. Sebelumnya, apa sih odol itu? Odol atau overdimension overloading yaitu kondisi kendaraan angkutan barang yang melebihi ukuran dimensi atau beban muatan yang telah ditetapkan oleh peraturan. Metode fisik gravitasi. Eh, Penempatan lokasi untuk pabrik atau perusahaan. Keuntungan. Yang pertama, mudah dihitung. Yang kedua, mempertimbangkan fasilitas yang ada. Dan ketiga, ada minimalkan biaya. Faktor pertimbangan yang pertama, lokasi pasar. Kedua, lokasi bahan atau material. Ketiga, operasional transportasi. Keempat, sumber tenaga. Kelima, cuaca. Keenam, buruh. Ketujuh, peraturan hukum. Dan kedelapan, air dan persampahan. Selanjutnya itu metode gravitasi. Tujuan dari metode gravitasi itu diantaranya yaitu menentukan lokasi pusat distribusi yang optimal. Dan yang kedua yaitu memprediksi aliran barang antar wilayah. Yang ketiga yaitu efisiensi rantai pasok dan pengukuran odol. Mengatur beban distribusi secara profesional dan yang terakhir yaitu mendukung dan alignment sistem transfer. Kemudian selanjutnya cara penerapan dalam metode pusat gravitasi. Yaitu yang langkah pertama, yang pertama yaitu tempatkan lokasi gudang, pusat pemenuhan dan pusat distribusi yang ada dalam kisi koordinat. Kemudian selanjutnya letakkan grid pada peta biasa. Seterusnya jarak relatif harus dicatat. Kemudian selanjutnya langkah yang kedua. Kemudian dengan menggunakan persamaan yang ada di bawah ini. Yang pertama itu CX sama sigma Dix VI dibagi sigma VI. Selanjutnya, CY sama dengan sigma di VI dibagi sigma VI. Terus langkah yang ketiga itu Anda akan setelah melakukan semua langkah 2 dan 1 tadi akan memperoleh koordinat X dan Y. Selanjutnya, tempatkan lokasi itu pada peta. Kasus odol di jalur Pantura Jawa. Di jalur Pantura Jawa, khususnya di segmen Cirebon-Semarang, sering terjadi pelanggaran truk yang bahan bangunan. Em, Kelebihan muatan ini menyebabkan satu, kerusakan jalan parah, kecelakaan lalu lintas meningkat, tiga, waktu tempuh logistik jadi tidak efisien, empat, beban biaya perbaikan jalan yang tinggi bagi pemerintah. Berikut adalah data odol di daerah Pantura Jawa. Yang pertama yaitu jumlah pelanggaran odol per bulan ini merupakan data simulasi berdasarkan laporan dari Disub dan juga Kemenhub yang umum di jalur Pantura.
Di sini terlihat bahwa terdapat 5 titik lokasi. Yang pertama Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, dan juga Semarang. Truk odol ini biasanya membawa 40 sampai 50 ton, yang mana maksimalnya itu harusnya hanya 30 ton. Beban odol di daerah Pantura ini umumnya didominasi oleh truk pengangkut hasil pertanian, material pembangunan, dan juga barang industri. Dari mana dihitungnya beban odol ini, yaitu total beban odol per bulan dihitung dari hasil perkalian jumlah pelanggaran dikali rata-rata beban per truk. Di sini dapat terlihat di grafik bahwasannya daerah Semarang merupakan daerah yang paling tinggi di daerah Pantura, yang mana odolnya paling tinggi yaitu daerah Semarang, yang kedua Pekalongan, ketiga Tegal, keempat Brebes, dan juga yang terakhir Cirebon. Selanjutnya kita masuk ke rumus metode pusat gravitasi, yang mana analisis perhitungannya itu untuk mencari koordinat X, lokasi strategisnya, yaitu sigma I dikali WI, di mana W-nya itu beban odol per sigma W. Lalu koordinat Y-nya sigma Y dikali W per sigma W. Untuk perhitungan menggunakan Excel, apakah terlihat? Jadi jadi sebenarnya menyelesaikan kasus odol ini dengan metode pusat gravitasi bukan untuk langsung menindaklanjuti atau mencegah pelanggaran, tetapi untuk mengoptimalkan lokasi fasilitas, dan bisa juga untuk menentukan lokasi dari uji kir atau timbang truk odol. Yang pertama, baik, selanjutnya untuk perhitungannya seperti 5 titik lokasi tadi bisa kita buat di perhitungan Excel. Ada Cirebon, Pekalongan, dan Semarang. Dengan titik koordinat Cirebon itu di dalam kilometer, X-nya 210, Y-nya 55, untuk Brebes 275, Y-nya 77, Tegal 372, Pekalongan 150, 75, Semarang 150, 9. Dengan data yang didapat dari beban odol per bulannya, untuk Cirebon 6.150 ton,
Brebes 4.200, 3.200, Pekalongan 1.160, dan Semarang 9.400. Selanjutnya untuk perhitungan kita membuat perhitungan dari koordinat X dan koordinat Y yang dikalikan dengan total beban odol per bulan. Dan kita cari satu-satu di setiap titik lokasi. X kali W dengan rumus X kali W. Begitu seterusnya untuk keempat titik lokasi lain. Lalu setelah mendapatkan X kali W, kita lanjutkan ke yang Y, jadi kali, di mana rumusnya sama seperti tadi, hanya diganti koordinat Y-nya saja. Selanjutnya, untuk melanjutkan perhitungannya, kita summarize atau kita hasilkan total dari total beban per bulan X kali W dan Y kali W-nya. Selanjutnya yaitu tinggal mendapatkan pusat gravitasinya, yang mana untuk X strategisnya dengan rumus di atas, yaitu X kali W-nya dibagi dengan total odol per bulan. Y-nya juga dengan rumus yang sama, yaitu Y kali W-nya dibagi dengan total beban odol. Sehingga kita telah mendapatkan koordinat pusat gravitasi, yaitu X-nya 333,2 dan Y-nya 74,8.
Setelah analisis perhitungan dilanjutkan dengan Selanjutnya ada slide hasil analisis. Terdapat grafik dengan sumbu X dan Y yang menunjukkan posisi geografis kasus odol. Titik-titik merah yang X itu melambangkan kota odol dengan bobot, terus yang X biru pusat gravitasi yang berlabel biru. Lokasi pusat gravitasi kasus odol sebagai tercantum 333,2 kilometer dan 74,8 kilometer. Lokasi ini berada di sekitar antara kota Tegal dan Pekalongan. Kemudian dari studi kasus tersebut, maka kami dapat merekomendasikan dan memberikan solusinya sebagai berikut. Yang pertama, membangun jembatan timbang terpadu dan uji kir di Pekalongan. Yang kedua, lokasi ini strategis karena dekat pusat pelanggaran odol, yaitu titik keseimbangan lalu lintas. Yang ketiga, efektif menekan pelanggaran di sepanjang jalur Pantura Tengah. Yang keempat, integrasi dengan sistem digital monitoring odol. Dan yang kelima, yaitu patroli mobile untuk titik-titik di sekitar pusat gravitasi. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu penempatan pos pengawasan odol atau pusat distribusi untuk meminimalkan pergerakan odol itu sangat penting. Metode pusat gravitasi dapat membantu menentukan lokasi optimal pengawasan odol di jalur Pantura. Hasil analisis menunjukkan Pekalongan sebagai titik yang paling strategis karena dekat dengan pusat pelanggaran. Penempatan fasilitas seperti jembatan timbang dan sistem digital di lokasi ini dapat menekankan pelanggaran odol, mengurangi kerusakan jalan, dan meningkatkan keselamatan transportasi. Baik, sekian penjelasan dan dari hasil kerja kelompok kami mengenai pengenangan kasus odol dengan pendekatan metode pusat gravitasi. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.